Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Rekan-rekan, menjadi seorang pekerja di perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang besar, yang produknya digemari masyarakat menjadi sebuah kebanggaan. Semua lini departemen termasuk semua pekerjanya, karena tidak setiap orang dapat masuk ke perusahaan tersebut. Tentunya produk-produk yang dihasilkan juga produk-produk yang berkualitas, sehingga image yang ada di masyarakat bahwa perusahaan tersebut menghasilkan produk yang bagus. Manakala produk tersebut bertambah variannya, baik bentuk, fungsi, ukuran, ataupun muncul dengan spesifikasi yang baru, produk tersebut selalu ditunggu karena memang produk tersebut sudah mendapatkan nama di masyarakat. Pada saat kita berada di perusahaan, rasa seorang operator ataupun seorang pekerja yang bekerja di perusahaan besar tentunya di situ menjadi sebuah tekanan, karena produk yang dihasilkan harus bagus, kemudian tentunya sistem pekerjaannya juga terstruktur sehingga kita tidak bisa seenaknya atau semaunya sendiri. Karena begitu banyaknya produk-produk yang saling bersaing, sehingga perusahaan benar-benar menuntut optimalisasi di segala bidang, khususnya di pembiayaan. Produk-produk yang bagus tidak hanya sekedar secara kualitas, tetapi bagaimana produk tersebut dapat dijangkau oleh pasar. Sebagai contoh, produk otomotif dengan jumlah varian yang banyak, ternyata justru yang mendominasi bukan di pangsa pasar mobil kelas menengah ke atas, tetapi justru yang membanjiri, khususnya di kota Jakarta, ini adalah produk mobil dengan harga menengah ke bawah. Karena begitu banyaknya varian yang ditawarkan kepada masyarakat, masyarakat akan memilih varian mana yang memungkinkan untuk dimiliki, untuk dibeli. Ada beberapa varian pabrikan otomotif yang hengkang dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Karena yang jelas dari masing-masing departemen harus bekerja sama dari hulu sampai ke hilirnya, mulai dari produksi, desain produksi, sampai dengan distribusi dan pemasarannya. Manakala ada satu elemen saja yang tidak berjalan, produk tersebut tentunya juga tidak sampai ke masyarakat, tidak sampai kepada konsumen. Imbasnya perusahaan dalam kurun waktu yang lama itu akan mati. Beberapa perusahaan yang dapat bertahan di era pandemi, turunnya daya beli masyarakat, kemudian adanya perang misalnya, sehingga salah satu negara tidak bisa ekspor barang produknya. Ini memungkinkan dapat bertahan karena mekanisme sistem kerjanya, kemudian proses produksinya, semuanya sudah diatur dengan sedemikian rupa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perancangan alat bantu. Banyak referensi yang dapat kita gunakan sebagai rujukan untuk perancangan alat bantu, hanya saja sekedar memberikan informasi. Rata-rata mereka mengambil jig and fixture, bagaimana alat yang digunakan untuk berkakas. Pada kesempatan materi perancangan alat bantu ini kita secara umum, alat bantu nanti dibahas mengenai alat bantu angkat, alat bantu angkut, kemudian kita akan masuk ke alat bantu kesehatan, kemudian kita masuk ke alat pelindung diri, APD yang sekarang sedang tren karena adanya pandemi virus corona.
Ini semuanya akan kita pelajari nanti dari masing-masing tahapan materi. Untuk materi pengantar perancangan alat bantu, sedikit saya akan membuka wawasan pada rekan-rekan melewati cerita si Pipo dan si Embro. Si Pipo beserta dengan si Embro adalah orang-orang yang hebat. Mereka dengan gigih bekerja bagaimana mensejahterakan kehidupan warga masyarakat yang saat itu kekurangan air. Begitu terik matahari yang berkepanjangan, air di setiap tempat mulai kehabisan. Embro dan Pipo yang bersaudara ini akhirnya berdiskusi apa yang harus dilakukan agar warga masyarakat tetap bertahan dengan bisa mengkonsumsi air-air yang jernih. Baik Pipo maupun Embro menyimpan masing-masing idenya tanpa disampaikan kepada yang lainnya. Kemudian dari Pipo dan Embro masing-masing juga akan berkomitmen. Kita akan melangkah masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Diawali oleh Embro. Embro yang mempunyai badan kekar, badan besar, dia selalu berpikir bahwa pada saat kita mencari air dalam jumlah yang besar, maka warga masyarakat tentu akan lebih menerima. Sehingga warga masyarakat akan membeli. Kemudian bisa menjadi orang yang kaya raya. Si Embro selalu berpikir bagaimana agar setiap saat dengan membawa ember turun ke sumber mata air kemudian mengangkat. Embro yang kuat mengangkat satu. Kemudian karena telah terbiasa berpikir kembali si Embro, kalau hanya satu rugi karena kita diberikan dua tangan. Akhirnya si Embro dengan gigihnya mengangkat dengan menggunakan kedua tangan. Dalam kurun yang lama, waktu yang lama, si Embro semakin kuat lagi. Sehingga ember yang diangkat, dua, itu tidak kecil ukurannya. Tetapi ukurannya menjadi besar. Ukuran besar di bawah, kemudian begitu sampai bawah, orang-orang sudah menunggu. Embro kaya raya. Akhirnya si Embro makan dengan makan yang bergizi tentunya, berpikir agar besok beban yang dibawa bisa bertambah. Sementara si Pipo, saudaranya, karena badannya kecil, terpaksa dia harus berpikir. Begitu melihat si Embro mengangkat ember, dia pun ikut mengangkat. Ukurannya kecil, si Embro yang besar bertambah besar, kanan kiri, kemudian dengan menggunakan ember besar. Sadarlah si Pipo bahwa bagiannya tidak besar, tapi tubuhnya cuma kecil dan tinggi. Kecil, tinggi si Pipo akhirnya berpikir bagaimana caranya agar bisa memindahkan air tersebut. Sementara badan aku kecil. Akhirnya begitu sudah membawa satu ember yang kecil tadi, si Pipo tidak membelanjakan semuanya untuk konsumsi makan agar badannya kuat seperti si Embro. Tetapi si Pipo hanya mengambil sedikit sekali untuk makan. Selebihnya uangnya digunakan untuk menabung. Dalam kurun waktu yang lama, akhirnya tabungannya sudah agak besar. Si Pipo
membeli pipa, peralon. Belilah pipa. Kemudian dia ditaruh terlebih dahulu, belum disambung. Karena yang dibeli jumlahnya belum banyak. Si Embro badannya semakin besar. Karena makanannya makanan yang bergizi, dengan konsekuensi nanti berkeinginan bahwa yang diangkat bertambah banyak jumlahnya. Si Embro akhirnya berpikir bagaimana agar jumlah yang dibawa menjadi lebih banyak. Akhirnya tidak lagi dijinjing dengan menggunakan ember yang besar, tetapi sudah mulai dipikul. Kemudian ditambah lagi dengan besar dan kecil, sehingga ada 4 ember, 2 besar, 2 kecil. Kemudian begitu sampai turun, seperti biasa, warga masyarakat begitu senang menyambut kedatangannya. Semua uangnya tidak ditabung, tetapi dikonsumsi. Rumahnya bagus, bisa beli motor, badannya juga besar, gemuk. Si Pipo melihat saudaranya si Embro agak mengeluh. Kenapa si Embro bisa begitu sukses, sementara si Pipo tidak memungkinkan untuk mengejar. Karena begitu mengangkat ember saja, antara berat si Pipo dan berat ember itu sebanding. Akhirnya dia hampir putus asa untuk menabung. Kemudian karena kegigihannya tidak boleh kita melangkah hanya sekali. Langkah sekali dilanjutkan dengan langkah kedua kali, dan begitu kita sudah melangkah, rawe-rawe rantas. Tidak ada yang menghalangi, harus sampai pada tujuan. Akhirnya si Pipo melanjutkan pekerjaannya. Begitu sudah selesai dia menabung, Tak terasa, giliran waktu sudah 20 tahun, si Embro yang badannya besar sudah mulai capek. Karena harus angkat ember setiap saat. Kemudian Embro nggak mungkin menyuruh saudara-saudaranya. Karena kalau saudaranya juga disuruh, dengan sumber yang terbatas, akhirnya pasti berebut. Dan saudaranya pasti akan mengambil sendiri. Sumber tersebut hanya dikuasai oleh Embro dan Pipo. Si Embro badannya semakin besar dan warga masyarakat melihat kesuksesan si Embro. Di usia 20, tenaga Embro sudah mulai habis. Kesehatannya sudah mulai menurun. Dan pada saat seperti itu, beban yang dibawa semakin kecil. Mulai dari dipikul, kemudian dipukul, tadi ada 2 kecil, 2 besar, sekarang dikurangi. Kurangi yang kecil, masih ada yang besar. Habis itu, karena sudah tidak lagi kuat mikul, akhirnya dijinjing. Jinjing besar, tidak kuat lagi, akhirnya menjinjing yang kecil. Dan di saat tahun ke-30, si Embro sakit. Kemudian digunakan untuk berobat, uangnya habis. Tidak ada lagi pemasukan. Di tahun ke-40, Embro sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumahnya sudah dijual, mobilnya juga sudah dijual. Kesehatannya sudah menurun. Si Pipo di tahun ke-30, tenaganya sudah mulai capek. Pipa yang dikumpulkan dari sumber mata air sudah sampai ke rumah warga. Airnya sudah mulai menetes dan di situ diberikan tempat untuk menampung air. Warga masyarakat senangnya luar biasa. Dan saat itu sama-sama istirahat. Si Pipo sudah istirahat karena usianya sudah tua. Si Embro juga sudah istirahat, usianya sudah tua. Di usia Embro yang mulai sakit, si Pipo mulai bangkit. Mulai beli sepeda motor, mulai beli mobil, mulai bangun rumah. Hidup adalah pilihan. Ada yang hanya sekedar menggunakan tenaga saja, ada juga yang mendesain dengan menggunakan pola pikir jangka yang panjang. Ada 2 alat hari ini yang dapat kita petik
menjadi sebuah pelajaran buat kita. Yang satu menggunakan biomekanika, hanya sekedar menggunakan kekuatan, yang satu sudah mulai menggunakan pemikiran. Ada kesempatan buat kita untuk tetap menggunakan kekuatan, tetapi harusnya ke depan sudah mulai menggunakan analisis apa yang harusnya kita lakukan. Semoga materi perancangan alat bantu ini melewati cerita Pipo dan Embro, si pipa dan si ember, menjadi pelajaran buat kita semua. Bagaimana kesombongan yang ada di depan dengan hanya menggunakan tenaga, di akhirnya justru tidak mendapatkan apa-apa. Selamat berkarya, semoga perancangan alat bantu ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menggunakan yang besar berpikirnya, diawali dari diri kita, diawali dari yang kecil-kecil untuk membuat sebuah alat rancangan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like, share kepada teman-teman yang lain. Barangkali ada yang membutuhkan mengenai informasi perancangan alat bantu. Kemudian subscribe. Nun wal qalami wa ma yasturun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.